Assalamualaikum, annyeong yorobun. Ini adalah lanjutan dari vlog yang sebelumnya, food prepping stok Ramadan. Nah, yang ini part 2 snack buka puasa. Yang pertama aku mau bikin dimsum ayam. Nah, bahan-bahannya udah aku tulis di video ya. Untuk resep lengkapnya bisa lihat di Instagram dengan hashtag dd_dimsum, atau bisa juga lihat di buku Makan-Makan Club yang bisa kalian beli di Gramedia. Oke, ini kita campur semua bahan-bahannya dan diaduk sampai rata. Lalu kita siapkan kulit dimsumnya, dioles dengan sedikit air. Ini gunanya supaya kulit dimsumnya tuh nanti nggak kering. Oke, kita kasih isian, dirata-ratain, terus kasih toppingnya. Di sini aku pakai crab stick, kalian boleh pakai apa aja ya. Nah, ini kita kukus sampai matang kurang lebih 20 menit. Oke, udah matang. Ini kita dinginkan dulu. Kalau mau dimasukkan ke dalam wadah. Nah, kalau udah dingin baru dimasukin ya ke dalam wadah. Ini aku pakai wadah tin wall aja. Oke, next ini bikin dimsum kulit tahu. Sekarang kita pakai kulit tahu, jadi dia tuh lebih tipis daripada kembang tahu ya. Ini sisa adonan dimsumnya ditambah dengan wortel parut dan daun bawang. Ambil 1 sendok adonan, terus tata di kulit tahu, terus kita gulung deh. Nah, ini kalau udah digulung, lem di ujungnya dengan sedikit adonan dimsumnya supaya nanti nggak kebuka-kebuka. Nah, ini kita kukus aja sampai matang kurang lebih 15 sampai 20 menit. Udah jadi. Next mau bikin creamy macaroni ball. Yang pertama kita rebus dulu makaroninya sampai mengembang, terus ditirisin. Next kita tumis untuk isiannya ya. Ini bahan-bahannya udah aku tulis juga di video. Untuk resep lengkapnya bisa lihat di Instagram dengan hashtag dd_macaroni_ball atau di buku Gurih-Gurih Club. Oke, ini dicampur semuanya bahan-bahannya. Terus ini kita tambahkan tepung terigu, terus kita masukin lagi susu cair. Nah, ini dimasukinnya secara bertahap ya sampai dia mengental kayak gini nih. Nah, terus tambahin keju parut sama makaroninya. Aduk dan masak sampai memadat kayak gini. Terus kita dinginkan dulu sebentar. Kalau udah dingin, ini kita bulet-buletin. Boleh ukurannya terserah ya, sesuai selera aja. Dan ini kita celupin ke kocokan telur, terus dibalur ke tepung roti. Dan lakukan sampai semuanya habis. Ini tinggal disimpan aja. Next, risoles daging keju dan American risol. Yang kita bikin isiannya dulu. Dagingnya ditumis sampai berwarna keabuan, terus masukin bawang-bawangannya, terus tambahin sayurannya. Di sini pakai kentang, wortel sama buncis. Nah, kalau udah setengah matang, masukin bumbu-bumbunya. Habis itu kita aduk-aduk lagi dan tambahkan air supaya lebih empuk ya sayurannya. Terus dimasukin deh kejunya. Masak sampai semuanya matang dan airnya susut. Terus kita dinginkan. Nah, ini aku mau rebus telur untuk isian yang selanjutnya nih. Aku mau bikin American risol. Ini kita bikin dulu kulitnya ya. Ada susu cair, air, telur, terigu, tapioka, terus minyak, garam, dan merica. Ini aku blender aja sampai halus dan mulus. Diamkan dulu 15 menit. Terus oles pannya dengan sedikit minyak. Tuangin 1 sendok sayur adonannya. Terus ini kita masak sampai permukaannya tuh nggak basah lagi. Bagian kulit yang mulus menghadap ke atas ya. Kita kasih isian daging sayur kejunya, gulung dengan rapi. Lalu ini mau bikin yang amris, American risol, isinya keju, smoked beef, telur, dan mayo. Oke, aku isiannya tuh dipotong kecil-kecil gitu ya. Kita gulung dengan rapi. Oke, ini langsung kita celupkan ke kocokan telur, balur dengan tepung roti. Nah, udah jadi. Ini tinggal disimpan aja. Next mau bikin lumpia bihun. Yang pertama kita tumis dulu bawang-bawangannya sampai wangi, masukin wortel. Kalau wortelnya udah empuk, terus baru kita masukin kolnya sama daun bawang dan sedikit seledri biar wangi. Kasih bumbu-bumbu, terus dimasak sampai semuanya mateng. Nah, ini bisa diambil dulu untuk isian gehu atau tahu isi ya.
Lanjut kita tambahin bihunnya, terus mungkin ditambah lagi seasoningnya ya, karena mau nambahin bihun. Terus masak semuanya sampai tercampur rata. Nah ini udah siap dijadiin isian. Lalu kita siapkan kulit lumpia. Aku pakai merek ini karena menurut aku tuh lebih lentur dan gak gampang sobek. Oke, kita kasih isian bihunnya, lipat dan gulung sambil dipadat-padatkan supaya nanti cakep ya bentuknya. Ujungnya kita lem dengan terigu yang udah dikentalkan dengan sedikit air. Oke, udah jadi. Ini tinggal disimpan aja. Next aku mau bikin perkedel daging. Ini tuh lebih ke stok lauk ya, tapi bisa juga dijadiin cemilan. Nah ini biasanya aku gorengnya langsung sama bawang putih utuh dan seledri, kali ini dipisah aja. Oke, ini masukin bahan-bahannya udah aku tulis di video. Diulek sekali lagi hangat ya sampai benar-benar halus. Terus tambahin kuning telur dan diaduk sampai rata. Nah ini kalau udah rata kita bulat-bulatkan adonan perkedelnya dibentuk sesuai selera. Biasanya tuh aku pipih-pipihkan sedikit seperti ini. Nah udah jadi. Next mau bikin cimplung. Kalian tahu cimplung nggak? Kalau di sini cimplung itu mirip perkedel tapi teksturnya genyoy-genyoy gitu. Nah ini kentangnya boleh dikukus atau direbus sampai empuk. Terus kita ulek sampai benar-benar halus dan mulus. Kalau udah kita tambahin sama bahan-bahan lainnya seperti yang udah aku tulis di video ya. Resep lengkapnya ada di Instagram hashtagnya dede_cimplung atau di buku 41 menu sehari-hari. Kita aduk dan diulenin sampai tercampur rata. Terus kita bentuk bulat-bulat kayak gini. Nah nanti tinggal digoreng aja. Next aku mau stok juga acar timun. Ini bahan-bahannya gampang banget. Timun, wortel, bawang merah, cabai merah, kasih cuka masak, garam dan gula. Kita tutup aja wadahnya terus di shake dan ini simpan di chiller ya. Jadi nanti kalau butuh sayuran segar-segar yang cepet tinggal sajin aja acar ini. Nah selain pakai kotak aku juga simpan stoknya pakai plastik ziplock. Nah ini tuh aku akan liatin cara vakum tanpa mesin vakum ya. Masukkan sedotannya ke dalam plastik terus di-seal sampai mentok. Terus hisap atau sedot udaranya sampai kedap. Nah dalam beberapa detik aja tuh udah kedap udara makanannya. Gampang banget kan? Aku yakin hampir semuanya pasti punya sedotan. Kalau kalian mau coba pakai pompa galon elektrik juga bisa. Silakan aja ya. Silakan dicoba. Nah alhamdulillah udah jadi semua stok snacknya. Gak terlalu banyak nyetok supaya ada kesempatan untuk jajan sesekali juga. Oke, ini stoknya udah aman semua. Semoga bermanfaat ya Yorobun. Mohon maaf lahir dan batin dan selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan.